Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Aulia Fitrul Fauzi dari kelas PAI 4G. Di sini saya akan menjawab hasil jawaban UAS dari mata pelajaran filsafat pendidikan Islam yang dosen pengampunya itu Pak Iqbal Ahmad Muzaki. Nah, pertanyaan yang pertama, demokrasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan yang sederhana. Analislah bagaimana prinsip-prinsip demokratis pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Nah, tadi itu analisis kan ya. Nah, demokrasi pendidikan dalam konteks pembelajaran agama Islam atau yang sering disebut juga PAI di sekolah umum mencerminkan upaya mewujudkan akses pendidikan agama yang setara dan inklusif bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, mayoritas ataupun minoritas. Prinsip-prinsip demokratisasi seperti kesetaraan, hak belajar, partisipasi aktif, dan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab dan mewujudkan dalam pembelajaran PAI melalui metode dialogis, diskusi terbuka, dan pendekatan kontekstual. Dalam praktiknya, guru PAI perlu mengembangkan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk aktif berpikir kritis, menghargai perbedaan, serta mampu mengaitkan ajaran agama dengan realitas kehidupan sehari-hari. Namun demikian, tantangan besar muncul di era digital saat ini, seperti penetrasi konten keagamaan. Terus ada ekstremis di media sosial, rendahnya literasi digital guru dan siswa, serta ketimpangan akses teknologi. Oleh karena itu, strategi pendidikan agama Islam yang demokratis memerlukan integrasi nilai-nilai Islam dengan pendekatan pedagogis berbasis teknologi yang bijak. Guru harus mampu berperan dalam menyaring informasi digital sekaligus membentuk karakter siswa yang toleran yang bertanggung jawab. Selanjutnya pertanyaan, mungkin langsung saja ke jawabannya. Kalau pertanyaan mungkin lama. Jawaban yang kedua itu ada sintesis pendidikan Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka dalam pembelajaran PAI di SMP. Nah, Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang mengintegrasikan pengembangan akal, adab, dan pengetahuan praktis dalam kehidupan. Menurutnya, pembelajaran tidak hanya mengasah kognisi, tetapi juga membentuk karakter dan moral siswa secara bertahap. Pandangan ini sangat selaras dengan semangat kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran holistik, berdiferensiasi, dan berpusat pada murid. Dalam konteks pembelajaran PAI di tingkat SMP, sistensis pemikiran Ibnu Khaldun dapat diimplementasikan melalui model pembelajaran berbasis proyek dan reflektif, di mana siswa mempelajari ajaran Islam melalui kegiatan nyata seperti aksi sosial, jurnal ibadah harian, dan pembuatan vlog edukatif keagamaan. Pengajaran berbasis tema juga memungkinkan integrasi lintas disiplin, di mana pelajaran PAI tidak berdiri sendiri melainkan terkait erat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pendidikan PAI bukan sekadar hafalan dogmatis tetapi menjadi sarana pembentukan akhlak dan intelektual secara simultan. Yang ketiga itu integrasi ilmu agama dan sains menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menjawab dekadensi moral. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pembaru pendidikan Islam di Indonesia menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains untuk menghasilkan generasi beriman sekaligus rasional dalam konteks dekadensi moral yang melanda pelajar saat ini, seperti penyimpangan perilaku, hedonisme, dan krisis etika digital. Gagasan ini sangat relevan dengan yang kita alami saat ini.
Pendidikan Islam yang hanya menekankan aspek ritualistik tanpa menyentuh dimensi ilmiah dan rasionalitas justru menjauhkan siswa dari pemahaman Islam yang menyeluruh. Oleh karena itu, model pembelajaran PAI yang integratif bisa berupa proses eksplorasi nilai Islam dalam sains seperti membuat karya ilmiah tentang kebersihan dalam Islam dan kesehatan, atau studi kasus etika digital berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan menghubungkan ilmu agama dan sains, siswa akan lebih memahami bahwa Islam bukan hanya dogmatis semata, melainkan agama yang mendorong ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Yang keempat itu pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan solusi atas krisis keteladanan guru dalam pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat menekankan pentingnya akhlak dan sikap tawadu atau rendah hati terhadap guru sebagai fondasi pendidikan. Nah, pemikiran ini sangat kontekstual dalam menjawab krisis keteladanan guru saat ini, di mana guru tidak hanya menjadi figur yang dihormati karena kurangnya pembinaan spiritual, keteladanan moral, dan dominasi pendekatan instruksional yang kaku dalam pembelajaran PAI. Nilai-nilai akhlak dan adab pembelajaran PAI, nilai-nilai terhadap guru dapat ditanamkan melalui pembiasaan perilaku sopan di kelas, penghargaan terhadap pendapat orang lain, serta keteladanan langsung dari guru PAI dalam bersikap dan berinteraksi. Guru PAI dituntut menjadi role model yang mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga harus dengan tindakan yang nyata. Dengan pendekatan ini, krisis keteladanan dapat ditekan dan siswa akan menginternalisasi pentingnya adab dan moral dalam proses pembelajaran. Yang kelima ada Ahmad Hasan dan purifikasi ajaran Islam, konvertisme atau reformisme. Ahmad Dahlan dari Persatuan Islam atau Persis mengusung gagasan purifikasi ajaran Islam dengan menekankan kembali pentingnya pendidikan yang berbasis Al-Quran dan hadis secara otentik dalam konteks kurikulum PAI saat ini. Gagasan ini dapat dibaca sebagai bentuk reformisme yang bertujuan meluruskan kembali arah pendidikan Islam agar tidak terkontaminasi oleh tradisi yang tidak memiliki dasar yang kuat. Meski tampak konservatif, sesungguhnya pendekatan Ahmad Hasan bersifat reformis karena menginginkan pembaruan melalui kembali kepada sumber ajaran yang murni dalam praktik pendidikan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembelajaran PAI yang mengedepankan pemahaman mendalam terhadap makna ayat dan hadis, bukan sekadar hafalan. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami teks tapi juga tahu konteks dan aplikasinya dalam kehidupan modern atau kehidupan sehari-hari si siswa. Nah, selanjutnya yang keenam ada sintesis ontologi, epistemologi, dan aksesiologi dalam penyusunan visi misi prodi PAI. Ontologi, epistemologi, dan aksesiologi merupakan tiga landasan filsafat pendidikan Islam yang saling terhubung dalam membentuk dasar dalam penyusunan visi misi program studi PAI. Ontologi menjelaskan tentang hakikat manusia sebagai makhluk spiritual rasional yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Epistemologi mengatur cara memperoleh pengetahuan yang sah dalam Islam, yaitu melalui wahyu, akal, dan pengalaman. Sementara aksesiologi menekankan tujuan etis dan nilai guna dari pendidikan, yaitu berbentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Visi dan misi prodi PAI semestinya mengintegrasikan ketiga aspek ini yang menegaskan identitas teologis atau ontologis untuk mendorong pendekatan ilmiah yang islami dan menetapkan pendidikan untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, program studi akan melahirkan lulusan yang
tidak hanya kompeten secara akademik, tapi juga memiliki integritas moral dan tanggung jawab sosial. Yang ketujuh itu konsep takdib Syekh Naqib Al-Athos dan perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional. Syekh Muhammad Naqib Al-Athos mengusungkan konsep takdib sebagai tujuan utama pendidikan Islam yang mencakup pengenalan terhadap yang benar pengenalan terhadap tempat yang besar bagi segala sesuatu dalam diri manusia sehingga terwujud keadilan. Konsep ini menekankan pendidikan karakter, akhlak, dan integritas spiritual yang dinilai lebih mendalam dibanding tujuan pendidikan nasional yang cenderung bersifat formal dan administratif. Dalam penyusunan rencana pelaksana pembelajaran atau RPP PAI, konsep takdib dapat diterapkan dengan memfokuskan pencapaian pembelajaran dengan pembentukan akhlak, bukan hanya penguasaan kognitif. Misalnya, tujuan pembelajaran tidak hanya agar siswa memahami rukun iman, tetapi juga mampu mengimplementasikan iman dan sikap jujur dan tanggung jawab. Evaluasi juga cukup aspek efektif dan psikomotorik secara lebih proporsional. Dengan demikian, konsep takdib menjadikan pendidikan Islam sebagai proses pembentukan manusia yang utuh. Yang terakhir itu ada Islamisasi ilmu menurut Ismail Roji Al-Faruqi dan model pembelajaran interdisipliner PAI sosial. Ismail Roji Al-Faruqi mengemukakan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai upaya menyatukan wahyu dan akal dalam proses pendidikan sehingga ilmu tidak bersifat sekuler tetapi memiliki dimensi spiritual dalam praktik pendidikan menengah. Hal ini dapat diterjemahkan ke dalam model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial seperti sosiologi. Misalnya guru merancang proyek pembelajaran tentang keadilan sosial dalam Islam, realitas sosial masyarakat di mana siswa menganalisis fenomena sosial, kemiskinan, korupsi, atau kesenjangan dengan pendekatan sosiologis dan nilai-nilai Islam. Model ini tidak hanya mengajarkan teori tapi juga mendorong kesadaran sosial religius siswa. Dengan demikian, Islamisasi ilmu bukan sekadar integritas kurikulum tapi bentukan worldview Islam yang holistik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.